Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini acara taklim ini mestinya malam ya. Taklim ala Qoba ini mestinya malam Sabtu, nanti malam gak ada. Kita mengundang beliau Bapak Ustadz Zulkifli, cuma beliau padat sekali ya. Apa? Padat sekali ya. Padat sekali itu artinya sibuk banget dah. Alhamdulillah ya, dunia dakwah masih ada yang membawa apa? Dunia dakwah masih ada yang takbir. Sering disampaikan kepada kita ya, Islam ini kalau tidak ada dakwah, kira-kira ada Islam enggak? Kalau nggak ada Islam kita jadi apa? Kan sekarang jadi kafir, jadi kebok ya? Kalau tidak ada Islam, manusia tidak jadi manusia. Tapi kalau tidak ada dakwah, tidak ada Islam. Makanya Rasul-Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi itu untuk mendakwahkan Islam. Nah, alhamdulillah masih ada orang yang mau membawa dakwah. Ini termasuk beliau Al-Mukarram Ustadz Zulkifli ini bawa dakwah terus ya, dengan ciri khasnya. Apa ciri khas beliau? Ustadz akhir zaman. Ustadz akhir zaman, ya kan? Akhir zaman itu apa? Kiamat. Tapi bukan kiamatnya yang harus kita ingat. Kalau kiamat udah pasti dan itu rahasia Allah. Yang harus diikuti apa? Akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Nah, ente ngapain di akhir zaman? Tidur apa berjuang? Berjuang. Itu maksudnya. Dajjal muncul, setan muncul, apalagi? Jangkul, tuh muncul. Itu diapain? Namanya diapain? Itu yang harus itu, jangan akhir zaman tuh. Bukan lagi kiamat nih, bukan lagi kiamat, bukan itu. Fitnah akhir zaman. Kiamatnya itu sudah tidak usah dihitung-hitung, pasti dah datang. Yang perlu dihadapi, mampu nggak kita mempertahankan iman sampai mati? Betul? Begitu ya. Makanya ya, nanti kita dengarkan nih beliau ya, apa yang harus disampaikan. Serius ya. Cuma ini kayaknya emak-emak belum pada hadir nih kan? Udah banyak. Oh, udah. Kemudian ya beginilah ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Zulkifli Al-Mukarram yang terhormat, Syekh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya ya. Berikan kesempatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjuang membawa risalah agama Islam ini untuk didakwahkan terus menerus. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan ya, apa yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti ya dapat memberikan motivasi kepada kita untuk lebih bangkit lagi dan semangat lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, guru-guru, alim ulama yang kita muliakan, kita doakan semoga Allah menjaga mereka semua. Istiqomah hendaknya selalu sampai menghembuskan nafas terakhir. Dan seluruh kita hadirin wal hadirat, calon-calon ahli surga Allah kelak. Amma ba'du, iblis yang terlaknat, awal kisahnya ternyata adalah makhluk Allah yang sangat soleh. Di kitab tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir dijelaskan nama aslinya adalah Azazil dan dia adalah bangsa jin, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaika usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Allah menegaskan di ayat ini bahwa iblis itu adalah bangsa jin. Sebelumnya namanya adalah Azazil, sangat taat, sangat soleh. Allah naikkan derajatnya menjadi waliullah, dan Allah jadikan levelnya setara dengan para malaikat. Ketika Allah perintahkan para tentara malaikat di langit turun ke bumi, perangi seluruh jin yang ada, maka Allah beri kehormatan kepada Azazil memimpin para malaikat ini untuk memerangi bangsa jin yang ada di bumi. Sisakan, kata Allah, siapa yang lari bersembunyi ke gua-gua, masuk ke gunung-gunung, sembunyi di pulau-pulau, ke gurun Sahara, ke hutan-hutan, ke lembah, biarkan mereka, jangan diburu, jangan dikejar. Selebihnya sikat, habisi seluruhnya. Iblis atau Azazil sangat taat, dia pun pimpin para malaikat turun ke bumi. Singkatnya, habis sudah, misi selesai. Iblis kembali bersama para malaikat ke langit dunia dan laporan kepada Allah, selesai ya Allah. Kemudian Allah menciptakan Adam, mulai dari bentuk sangatlah ganteng, bentuknya sangatlah sempurna, diberi oleh Allah kelebihan yaitu ilmu yang luas, kecerdasan yang berlebih. Azazil punya rasa iri di dadanya dan dengki kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh malaikat termasuk Azazil, sujud kamu kepada Adam, Allah ingin menunjukkan siapa sebenarnya Azazil. Seseorang yang di dalam hatinya sudah ada rasa dengki kepada makhluk Allah yang baru yaitu Adam. Seluruh malaikat langsung sujud kecuali Azazil. Langsung Allah berikan kepadanya nama baru yaitu iblis, la'natullah alaih. Diusirlah dia dari surga. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Iblis, apa yang memberatkan engkau untuk patuh saat aku suruh? Sujud kepada Adam, kamu tidak mau sujud. Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Perintahmu tidak sesuai dengan logika orang yang normal. Allah pun akhirnya dikritiknya, perintah Allah dianggap tidak sesuai logik.
Allah pula diajarinnya. Kau ciptakan saya dari api ya Allah, Adam kau ciptakan dari tanah liat. Api itu keletaknya di atas terhormat, dia tidak bisa dipermainkan, sangat dibutuhkan, berbahaya. Sementara tanah liat itu kan di bawah ya Allah, kotor, hitam, diinjak-injak, dipijak-pijak. Masa iya coba pikir yang benar ya Allah. Allah pula suruhnya mikir Pak. Coba pikir yang benar ya Allah. Masa iya unsur api yang begitu terhormat sujud kepada unsur yang terbuat dari tanah? Sorry. Aba wastakbara, enggan dia melaksanakan perintah Allah, dan dia melihat dirinya lebih besar daripada Adam. Enggan melaksanakan perintah Allah. Akhirnya Allah katakan, kalau kata orang Padang, bakiro dari surga. Nah, bakiro, itu bakiro. Ukhruj, keluar. Ya, kata orang Malaysia, berambus kamu dari sini, keluar. Tidak pantas orang yang sombong dengan perintahku dan sombong di depan makhlukku tinggal dalam surgaku. Keluar. Iblis pun merasa terhina, menyimpan dendam, berjanji bersumpah di depan Allah. Dia pun berdoa dan Allah kabulkan. Intinya minta izin pada Allah untuk memperbanyak calon penghuni neraka dari anak cucu Adam. Ini awal kisah. Apa hubungan dengan akhir zaman? Kita kaitkan nanti. Sekarang sudah bermunculan iblis-iblis yang banyak. Dulu si Azazil, ada berapa perintah Allah yang tidak dikerjakannya sehingga Allah katakan dia kafir? Kana minal kafirin. Ada berapa perintah Allah yang dia tidak mau jalankan? Cuma satu. Disuruh sujud kepada Adam. Padahal dia sebelumnya adalah waliullah. Sebelumnya dia adalah waliullah. Saking Allah mengangkat derajatnya, dijadikan dia selevel dengan para malaikat, bahkan diberi kehormatan memimpin para malaikat. Tapi saat satu perintah Allah yang dengan sadar iblis tak mau mematuhinya, tak mau melaksanakannya, Allah nyatakan dia kafir, namanya diganti dengan iblis. Sekarang hari ini, di akhir zaman ini, banyak tidak orang-orang yang secara sadar menolak menjalankan perintah-perintah Allah? Banyak ya? Orangnya banyak? Baik. Kemudian yang mereka tolak satu atau banyak? Banyak ya? Bukan banyak tapi banyak. Banyak. Bahkan ada salah seorang pentolan mereka, alhamdulillah udah mati ya, tapi pernyataannya keluar di TV-TV, keluar muncul di koran-koran dan di majalah-majalah arus kiri. Apa katanya? Sepertiga daripada isi Al-Quran sudah tidak lagi layak ada sekarang, wajib dihapus. Sepertiga, sepertiga yang lain harus direvisi, diamandemen, udah nggak layak ada di zaman sekarang. Astagfirullahaladzim. Sementara sepertiga yang lain masih oke lah. Kayaknya iblis harus berguru kepada orang. Iblis dulu cuma satu yang ditolaknya. Lah ini orang sepertiga dihapus dari perintah-perintah Allah dan larangannya. Sepertiga yang lain harus diamandemen, diperbaiki ulang, disesuaikan dengan zaman sekarang. Sepertiga yang lain masih oke. Inilah dia tipe kekufuran cara berpikir, ya, kekafiran cara berpikir di akhir zaman. Sekarang saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lihat papan tulis. Sekarang masih kosong. Sebentar lagi kita nulis. Alhamdulillah, Masya Allah, di tempat yang barokah ini, ya, guru-guru kita, markas perjuangan ini, saya betul-betul merasa mendapatkan kehormatan. Saat sampai di gerbang, saya langsung disambut oleh tuan-tuan guru kita. Kasih lihat, tuh apa yang ada tertulis di atas. Ini dia markas perjuangan yang selama ini tidak pernah lekang oleh panas, tidak pernah lapuk oleh hujan. Masya Allah, semoga istiqomah seluruhnya yang ada di dalam, dan kelak di akhirat bertetangga dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang tercinta,
Ini masih topiknya mengkaitkan tentang iblis yang di akhir zaman iblis berkolaborasi dengan manusia keturunan Adam yang paling terlaknat, dan seluruh nabi dan rasul mengkhawatirkan kemunculannya. Dialah al-mal'un Dajjal la'natullah alaih. Digerakkannya seluruh setan-setan darat, setan laut, setan udara, seluruh jin-jin yang ada agar merapat dan mau diperintahkan apa saja oleh Dajjal. Baik, Bapak Ibu setuju kalau kita sudah di akhir zaman? Setuju. Masalah setuju, yakin apa tidak? Yakin ya. Nggak perlu diuraikan lagi bahwa kita ini sudah di akhir zaman, nggak perlu diuraikan lagi. Yang perlu kita sekarang bedah adalah sesuai dengan tema kita ya. Mana temanya? Sikap umat Islam menghadapi fitnah akhir zaman. Ya, di mana nanti antara iblis dengan Dajjal berkolaborasi untuk menghabisi iman manusia di akhir zaman, sampai kepada tingkat Nabi SAW bersabda, 2/3 umat manusia kelak akan sujud menyembah Dajjal. Sebelum Dajjal yang muncul, sudah tidak sedikit orang-orang yang akan menjadi kafir. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya masih ada yang beriman, besok paginya sudah kafir. Sekarang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kita akan fokuskan pada fase yang keempat. Nabi bersabda, hadis ini oleh Syekh Ahmad Syakir dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Rasul bersabda, kamu menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama, fase nubuwah. Ini adalah fase Nabi langsung yang memimpin umat Islam. Fase nubuwah. Lihat ke papan tulis. Bismillah. Ini fase pertama, saya buat kecil saja ya, karena ini telah berlalu. Lamanya fase ini adalah 23 tahun. Fase ini umat Islam dipimpin oleh Nabi SAW. Di dalam fase ini terdapat 2 marhalah, marhalah Makkah dan marhalah Madinah. Dan ini Nabi hijrah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nabi meninggal, kemudian dilanjutkan fase kedua, kata Rasulullah SAW. Fase kedua ini lamanya adalah 30 tahun. Pada fase ini, kata Rasulullah, kalian dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi yang menjalankan pemerintahan dengan sistem khilafah, dengan konsep kenabian. 30 tahun. Fase ini juga berakhir dengan diserahkan kekhalifahan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat pemerintahannya saat itu di Damaskus, Suriah. Pas 30 tahun, masuklah fase ketiga. Di fase ketiga, umat Islam, kata Rasulullah, dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Tetapi tetap saja pemerintahan ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah, hukum dan syariat Islam sebagai landasan dan undang-undang utama. Ini lamanya 1227 tahun ya. Fase ketiga disepakati telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 ya. Fase pertama, kedua, dan ketiga ini, wahai Bapak Ibu, Islam memimpin dunia, tapi belum total ya. Baru 2/3 dunia yang dipimpin oleh Islam. Pada masa ini Islam masih sangat disegani, Islam masih sangat dihormati. Islam betul-betul menjadi kiblat bagi dunia. Berakhirnya fase ketiga, berakhir juga masa-masa terang benderangnya bumi, dan bumi masuk pada masa kegelapan sampai hari ini. Makin lama makin gelap, segelap-gelapnya sampai hari ini. Kita sekarang di fase keempat. Tadi ada berapa fase? 5. Ya. Panjang biasa. Ini fase keempat. Di fase ini Islam tak punya buku.
Islam sedang tidak memimpin dunia. Islam benar-benar mengalami masa-masa yang paling rendah. Kaum muslimin ditindas di mana-mana, ulama dizalimi. Makin bergerak dan bertambah waktu, bukan makin ringan keadaan, makin berat daripada sebelumnya. Maka jangan heran kalau hari ini kita lihat sampai-sampai sekelas negeri Arab Saudi yang dulu adalah basis utama pemeliharaan dan penjagaan, penegakan dan pengamalan syariat Islam, hari ini pun Saudi resmi menjadi liberal. Satu persatu simpul-simpul syariat Islam dipapas habis, dikupas dan ditiadakan. Sejak Muhammad bin Salman tanggal 24 April 2021 mengatakan, saya menolak semua hadis sahih, selesai sudah syariat Islam. Dan sejak itu semua tipe kejahiliahan dihadirkan di Arab Saudi. Ulama-ulama ribuan jumlahnya ya ditangkap hanya karena ulama ini mengingatkan kembali pemerintah agar menuju kepada jalan Allah, kembali kepada jalan Allah. Singkatnya, inilah zaman kediktatoran, mulkan jabariyan atau jabariyatan, ya, kediktatoran. Pada masa ini kaum muslimin yang akan dialami oleh umat ini, nah ini fokus kepada sikap Islam menghadapi fitnah. Di sini kami membaca hadis-hadis Nabi SAW dan kami simpulkan bahwa pada masa ini umat Islam dilanda fitnah yang disebut dengan fitnah Duhaimah. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Pernah, Ustaz. Fitnah Duhaimah itu apa? Fitnah yang berlapis-lapis menyerang dan meneror iman. Fitnah yang berlapis-lapis seperti potongan-potongan malam yang gelap. Mulai dari maghrib, makin bergerak waktu, makin kelam, makin gelap. Masuk Isya, lepas Isya, terus bergerak waktu sampai jam 9, jam 10, makin ke atas makin gelap, makin bermunculan penjahat-penjahat. Di masa-masa gelap dan kelam biasanya kuntilanak muncul, hantu, pocong, babi gembel, tuyul, babi ngepek, genderuwo, sontoloyo, muncul semua. Di masa kegelapan ini yang memimpin, yang di depan adalah para penjahat-penjahat ini, dan mereka benar-benar menyebarkan fitnah Duhaimah. Targetnya wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus memerangi kalian dengan apapun cara untuk memurtadkan kalian. Jadi mereka perangi kita melalui ekonomi, melalui politik, melalui perdagangan, melalui kesehatan, melalui pendidikan, melalui apa saja mereka akan perangi kita. Ya. Jadi di masa ini, saudaraku yang kami cintai, ini saya kasih garis ya. Garis ini pertanda apa? Pertanda akan terjadi di sini. Akhir dari fitnah Duhaimah adalah terjadinya tanda besar yang nomor 2 dari tanda besar kiamat, yaitu munculnya Dajjal. Jadi Dajjal ini kemunculannya menjadi akhir fitnah Duhaimah. Tapi sekaligus menjadi puncak fitnah Duhaimah itu adalah Dajjal muncul. Tanda besar kiamat yang pertama apa? Tanda besar kiamat yang pertama adalah bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan dukhan. Oke? Baik, yang menyebabkan dukhan terjadi apa? Kalau menurut ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan hadis Nabi, terjadinya Batsyatul Kubra, hantaman meteor yang teramat dahsyat menabrak bumi yang menjadikan munculnya dukhan, yaitu bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Setelah itu paling lama 2 tahun kemudian Dajjal pun muncul. Dajjal ini menyebabkan orang pagi beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, besok pagi sudah kafir. Inilah puncak fitnah Duhaimah. Maka saya katakan, saya buat sini garis bahwa fitnah Duhaimah berakhir dengan kemunculan Dajjal. Dajjal hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Setelah itu Dajjal berakhir dengan dibunuhnya Dajjal oleh tanda besar kiamat yang ketiga.
Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Setelah Dajjal dimusnahkan, maka tanda besar kiamat yang keempat, tanda besar kiamat yang keempat adalah Allah SWT lepaskan manusia yang dikurung, jumlahnya luar biasa banyaknya, dan Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi Ya'juj dan Ma'juj. Oke. Nabi Isa berdoa di atas gunung Tursina, Ya'juj Ma'juj pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis, barulah masuk fase kelima. Nah, fase kelima ini Bapak Ibu, manusia hidup bagaikan dalam surga dunia. Fase kelima, tegak kembali khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Di masa ini tidak ada lagi perang, dunia damai sedamai-damainya. Tidak ada penyebaran penyakit. Kalau sekarang penyakit sengaja disebarkan, sekarang penyakit sengaja disemai, ya, sengaja ditembakkan. Allah, pada masa ini orang-orang dimiskinkan. Maaf ya, di penghujung masa ini orang-orang dimiskinkan. Di masa ini tidak ditemukan satu saja orang miskin. Tidak ada kejahatan, tidak ada peperangan, tidak ada bencana alam dan sebagainya. Inilah fase kelima. Fase kelima ini berkah adanya khilafah Islamiyah. Jadi kalau hari ini ada orang yang takut dengan kemunculan khilafah Islamiyah, kita pastikan itu hanyalah pocong, vampir, Dracula. Cuma mereka yang tidak ingin matahari terbit. Ya. Tapi walaupun mereka tak mau, matahari tetap akan terbit. Muncak-muncak, marah-marah, yang punya ideologi khilafah keluar dari Indonesia. Saya bukan bicara tentang masalah HTI, kita bukan bicara tentang masalah kelompok tertentu yang menginginkan khilafah. Kita bicara tentang ayat Allah, Al-Quran surat An-Nur ayat 55, Quran surat 24 ayat 55. Allah memastikan dalam Al-Quran bumi akan kembali dipimpin oleh Islam 100%. 100%. Kalau ini baru 2/3 ya. Kalau ini 100% bumi dipimpin oleh Islam, dengan konsep kekhalifahan seperti dalam hadis ini dan juga dalam Al-Quran. Jadi ini pasti terjadi. Baik, topik kita bukan di sini. Topik kita masih di sini. Fitnah akhir zaman. Apa sikap dan apa amalan yang harus kita kerjakan? Hadirin yang kami muliakan, di fase keempat ini akan terjadi pada umat Islam ya, di seluruh dunia. Satu, mereka akan digiring menuju kepada kefasikan dan maksiat. Kefasikan dan maksiat. Maka ibadah Allah yang kami muliakan, perhatikan, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah, segala macam jenis dosa dan maksiat dibuat, difasilitasi, dilindungi, ya, disponsori. Anak-anak muda kita digiring untuk menjadi para kaum fasikin, ahli dosa dan maksiat. Ini yang terjadi. Berbagai macam, sampai kepertikan yang masuk akal, LGBT, ya, semuanya. Bahkan dianggarkan anggaran yang tidak kecil, tuan-tuan, untuk bisa goal ini. Bagaimana kefasikan dan kemaksiatan. Dan ini pada akhirnya akan mengantarkan orang menuju kepada kehancuran iman. Setelah itu, ini terus ya, makin lama makin meningkat. Bahkan sampai di Makkah, Pak, ditemukan adanya lelaki kawin dengan laki-laki, di mana wanita juga bersama wanita. Di Makkah, Madinah, konser musik raksasa mendatangkan wanita setengah telanjang meliuk-liuk di atas panggung. Ini semuanya sudah tidak lagi malu-malu dibuat. Na'udzubillah. Minum-minuman keras sudah tenggak secara terang-terangan. Jadi makin kesininya makin parah, tuan-tuan, makin parah, ya. Inilah dia kefasikan dan maksiat yang sengaja dibuat pada fase keempat, pada fase kediktatoran ini. Kalau ada ulama yang berani bicara, ada ulama yang berani meluruskan, ulama ini akan dijadikan musuh bersama. Ulama ini akan disakiti, akan difitnah, ditangkap. Ulama-ulama yang menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar hari ini ada di puncak ujian. Ya, baik. Yang kedua, dan ini juga menanjak naik ke atas ya. Yang kedua, berbagai macam jenis
aliran-aliran, paham-paham, aliran sesat, ya. Ini malah diciptakan aliran sesat. Mulai sesatnya ke kiri atau sesatnya ke kanan diciptakan, dibiayai, dikembangbiakkan, dimobilisasi, bahkan diberikan panggung untuk bisa menyebar. Televisi, radio, koran, dunia-dunia pendidikan dipakai untuk menyebarkan aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat. Di fase keempat ini wujud aliran sesat itu dan berkembang dengan begitu mudah. Nabi-nabi palsu juga bermunculan di mana-mana. Isme-isme yang berbahaya bagi akidah juga bermunculan di mana-mana. Kalau di masa 1, 2, 3, dan 5 nggak akan bisa, Pak, karena salah satu fungsi pemerintahan Islam adalah melindungi iman dan akidah umat Islam. Tak mungkin ada aliran sesat dibiarkan. Tapi di fase ini semua aliran malah dilindungi dengan alasan Demokrasi. hak azazi manusia. Hak, ya, jangan diganggu, biar saja. Itu kan haknya. Itu aja kok. Aliran-aliran sesat bermunculan, makin lama makin banyak. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, tuan-tuan. Di seluruh dunia aliran-aliran sesat. Bahayanya kalau anak kita gabung, kalau anak ponakan kita gabung, bahkan jangan-jangan diri kita. ISIS adalah bentuk di antara aliran sesat arus kanan yang mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya, yang menghalalkan darah para ulama-ulama di luar kelompoknya, ya. Dan kelompok-kelompok yang lain-lainnya sangat banyak pada hari ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini juga resikonya adalah iman kita